Suara bende memecah kesunyian malam dan menjadikan suasana semakin manis. Jalur protokol sudah steril dari lalu lalang kendaraan bermotor. Polisi dan dinas perhubungan telah mengalihkan jalur lalu lintas dari jalan yang akan dilalui Bedol Pusaka. Jalur dari Pendopo Kabupaten Ponorogo, tempat bernaung 3 pusaka andalan Ponorogo, menuju ke Gedung Stono Komplek Makam Pendiri Kabupaten Ponorogo. Di komplek tersebut bersemayam Raden Batoro Katong beserta keluarga, kerabat, dan pengikutnya yang turun-temurun. Di komplek makam di Kota Lama ini, pusaka akan diinapkan dan keesokannya akan dikirap lagi ke tempat semula di Pendopo Kabupaten Ponorogo bersamaan kirap pusaka dalam rangka Grebek Suro dan Hari Jadi Ponorogo. Pusaka tersebut adalah Sabuk Cinde Puspito, Payung Songsong Tunggul Wulung, dan Tombak Tunggul Nogo. Para pembawa pusaka melakukan topo bisu tanpa bicara, begitu pula para pengiringnya. Hanya suara gong bende yang terdengar. Masyarakat yang menunggu sepanjang jalan yang dilewati langsung terdiam. Mereka menepi seperti memberi hormat pada rombongan yang mau lewat. Bende ditabuh adalah pertanda ada maklumat penting atau ada pembesar kerajaan yang akan lewat. Lampu PLN sepanjang jalan yang dilalui padam semua. Hanya penerangan dari oncor yang dibawa oleh pengiring dan oncor yang sedari sore sudah dipersiapkan di jalur yang akan dilalui rombongan. Rombongan diberangkatkan dari Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo jam 12 tepat, dan sekitar jam 3 pagi rombongan baru sampai di Kota Lama, komplek makam Raden Katong Pendiri Ponorogo. Mereka berjalan kaki melewati 4 wilayah kecamatan: Kecamatan Ponorogo, Babatan, Siman, dan terakhir Jenangan. Mereka diam tanpa bicara. Dalam hati terus melafalkan doa seperti yang kakek-kakek mereka lakukan zaman dulu. Pakaian mereka mencerminkan para pejabat zaman dulu, zaman awal-awal Islam berkembang di Ponorogo. Perpaduan antara Jawa Ponorogan dan Islam. Sesampai di komplek makam pusaka diterima oleh Pak Nardi, juru kunci makam, dan selanjutnya dilakukan doa bersama dan genduri sebagai wujud syukur semuanya berjalan sesuai harapan. Inilah situasi dulu ketika Islam masuk di Ponorogo. Bagaimana Ki Ageng Mirah sebagai utusan Demak Bintoro tetap menghormati adat dan kebiasaan orang Ponorogo, sehingga waktu itu Islam cepat berkembang pesat di Ponorogo, bahkan menjadi kadipaten Islam satu kurun waktu dengan Demak Bintoro. Ki Ageng Mirah datang lebih dulu mempersiapkan segala sesuatunya, dan setelah itu Raden Katong. Ketiga pusaka yang dikirap adalah Sabuk Cinde Puspito, Payung Songsong Tunggul Wulung, dan Tombak Tunggul Nogo. Merupakan pusaka yang dipakai Raden Batoro Katong untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Pergolakan penolakan masuknya Islam pernah terjadi, dan ketiga pusaka tersebut menjadi saksi dan berperan pada waktu zaman itu. Terlepas suasana magis, tidaknya merupakan bentuk pelestarian budaya agar generasi sekarang mengetahui bagaimana cikal bakal Ponorogo, bagaimana Islam berkembang di Ponorogo, apa saja yang dulu terjadi, dan benda-benda bersejarah tersimpan dan terawat meski usianya sudah tua. Pusaka-pusaka tersebut sudah berumur lebih dari 500 tahun karena perawatannya seksama, sehingga pusaka-pusaka tersebut masih bisa disaksikan sampai sekarang ini.
Dan ini adalah pelestarian, juga mempromosikan agar khasanah budaya Ponorogo bisa dinikmati orang dari luar Ponorogo, bahkan seluruh Indonesia. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathara Katong adalah pendiri Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo. Asal-usul nama Ponorogo yaitu bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathara Katong, Kiai Mira, Selo Aji, dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk wilayah Katongan sekarang. Disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga, yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pramonorogo berubah menjadi Ponorogo. Pramanaraga terdiri dari dua kata. Pramono yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup. Permono, wadi, sedangkan raga berarti badan jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan, wadah manusia tersimpan suatu rahasia hidup atau wadi berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, alwana, sufiah, dan mutmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, juga memiliki nama lain Raden Katong yang merupakan anak dari Raja Brawijaya V dan adik dari Raden Patah. Nama Bathara Katong ini diberikan oleh Raden Patah yang memiliki arti Bathara yaitu dewa dan Katon yang berarti menampakkan diri, sehingga nama tersebut memiliki arti dewa yang sedang menampakkan diri. Dengan adanya kirab bedol pusaka, semoga semua bisa berharap membawa energi positif bagi masyarakat Ponorogo, meneruskan spirit pembangunan para leluhur sehingga Ponorogo bangkit secara ekonomi, namun tidak meninggalkan budaya dan warisan leluhur.